Apa yang menjelaskan panjang pendek itu? Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menulis nih, dia punya standar. Yang panjang itu dari surat Al-Hujurat. Minta Quran. Standar panjang itu dari surat Al-Hujurat sampai kepada sebelum juz 6. Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat halaman 411. Dari surat Al-Hujurat sampai ke Al-Hujurat, surat-surat dari Al-Hujurat sampai ke Al-Mursalat. Dari Al-Hujurat ke Mursalat ini disebut dengan Qul, surat-surat panjang. Dari An-Naba amma yatasaalun sampai ke doa tak masuk. Dari An-Naba sampai ke Asy-Syams wal laili idza yaghsha, ke Al-Lail itu disebut dengan mutawassit, sedang. Dari Ad-Duha ke An-Nas itu disebut dengan qisar, pendek. Nah, ini tiga nih pembagian. Dari Al-Hujurat ke Al-Mursalat disebut Qul, panjang. Dari An-Naba sampai ke Al-Lail itu disebut mutawassit, sedang. Dari Ad-Duha sampai ke An-Nas itu disebut dengan qisar. Kapan dibaca panjang, kapan dibaca sedang, kapan dibaca pendek? Yang panjang ini dibaca pada zuhur dan subuh. Zuhur, subuh itu dibaca Qul. Yang sedang dibaca pada Isya dengan Asar. Yang pendek dibaca pada Maghrib. Jelas? Jadi kalau pas antum mengajar ditanya orang, standar panjang pendek itu mana? Ya perasaan kita aja. Imam Nawawi, ini ijtihad Imam Nawawi. Apa? Lalu kalau imam membaca diambilnya dari Al-Baqarah, Ustaz? Di tengah diambilnya. Maksudnya jangan lebih dari sepanjang surat-surat yang ada di Al-Hujurat. Kalau ini Al-Hujurat ini selembar setengah, bukan sehalaman, selembar setengah. Standar panjang selembar setengah, 3 halaman. Yang sedang sekitar selembar. Yang pendek antara sehalaman dengan setengah halaman. Itu standar ijtihad Imam Nawawi setelah dia membaca banyak beberapa hadis. Cara bacanya kenapa juga pendek tapi bacanya panjang? Kalau dia ambil dari tengah Al-Baqarah pada sholat subuh dengan sholat zuhur, dibacanya 1 lembar setengah, masih dalam standar. Karena antara Al-Hujurat dengan Al-Mursalat itu panjang surat-surat itu lebih kurang selembar setengah. Paham kan?
Walaupun diambilnya di tengah Ali Imran, diambilnya Al-Kahfi, diambilnya Yasin, pada sholat subuh dan zuhur jangan lebih dari selembar setengah. Tapi kalau dia mau ambil satu surat putus, maka ambillah dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Kalau mau ambil putus, mana yang lebih afdal? Membaca satu surat putus habis atau mengambil dari tengah? Dalam mazhab Syafi'i lebih baik satu surat habis daripada mengambil dari tengah. Itu maka imam-imam tua atau masjid-masjid tua itu selalu pakai surat habis, satu surat habis. Dulu saya tak paham kenapa begitu. Rupanya dalam mazhab Syafi'i lebih baik satu surat habis daripada mengambil di tengah. Sekarang imam-imam yang baru, yang muda-muda banyak mengambil dari tengah. Tidak salah, karena itu ijtihad. Bedakan antara Quran, hadis dengan ijtihad. Ini ijtihad ulama. Wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya juga sedang, tak terlalu panjang. Memuji Allah, sholawat ke Nabi, ayat, wasiat dalam khutbah, doa, seagak-agak macam itulah. Maka saya kalau khutbah Jumat tidak lebih dari 20 menit, standar saya dari dulu. Ini ada orang hari Jumat khutbah sampai 1 jam. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Orang udah gelisah, belum makan, mau masuk kantor. Khutbah 20, gas. Saya kalau khutbah saya gas suara setinggi-tinggi. Karena orang mengantuk, waktu pendek. Maka dulu Ustadz Lukman Sarif, ketua MUI Dumai, membuat bengkel khotib. Saya diundang dengan Prof. Alaidin, bertiga dengan Ustadz Lukman. Kenapa kita buat bengkel khotib? Karena banyak khotib ini rusak, mesti dimasukkan ke bengkel. Orang tak pernah datang pengajian, satu-satunya pengajian yang masuk ke telinganya khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya pula slow. Saudara kita di Palestina sedang teraniaya. Orang mendengar betul apa tidak gitu. Nabi itu kalau khutbah sampai merah matanya, seperti orang mau peringatkan sedang panglima perang gitu. Nah, ada masanya slow, ada masanya menangis, ada masanya kuat, ada masanya lemah. Hadis 149. Wa an Abi Juhaifah, namanya Wahab bin Abdillah, nama kunyahnya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, akhan nabiyyu, akhi saudaraku. Akha, mempersaudarakan. Nabi mempersaudarakan. Baina Salman wa Abi Darda, Nabi mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Kenapa Salman dan Abu Darda? Karena Salman bukan orang Arab, Al-Farisi orang Persia, dipersaudarakan dengan Abu Darda yang orang Arab. Salman kau orang Persia sini, Abu Darda kau orang Arab, kalian bersaudara. Fazara Salman Abu Darda, ini dalil orang mesti bersaudara. Saya selama kita mengaji ini belum ada yang pernah saya persaudarakan. Kau bersaudara sama ini, tapi saya sudah usulkan ke grup supaya semua nomor diambil persaudaraan. Ada di antara nih yang punya bisnis usaha, ada yang mau nyari karyawan, ada yang nyari kerja, betul. Ada yang mau menikahkan anak, ada yang punya usaha catering, betul. Ada yang punya mobil kotor, ada yang doorsmear. Jangan cuma ngaji aja, ngaji. Dipersaudarakan dalam pengajian. Masih hidup lagi grupnya? Masih.
terus share info supaya datang nanti kumpul semua pada hari Jumat malam Sabtu di Masjid An-Nur, salat maghrib berjamaah. Itu yang bisa kita tolong untuk Palestina. Fazara Salman Abu Darda, Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Jadi kalau sudah bersaudara, kunjung mengunjungi. Jangan hanya jumpa di kelas, jangan hanya jumpa di kantin, datang ke rumahnya. Jangan sesudah meninggal baru kita datang ke rumahnya, baru kita tahu rupanya anaknya masih kecil-kecil, rupanya dia susah, karena kita tak pernah datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya. Kalau hanya kenal di jalan beda sama kalau kita jumpa di rumah. Fara'a Ummat Darda, ditengoknya, dilihatnya Ummat Darda, istri Abu Darda, mutabazzilatan. Mutabazzilah, pakai baju bekerja. Jadi perempuan ini ada pakai baju kerja, ada pakai baju mau pergi undangan. Pakai baju orang bekerja, bukan kerja kantor, bekerja di rumah. Faqala laha, lalu Salman berkata kepada istri Abu Darda, "Ma sya'nuki? Kenapa kau begini? Kenapa kau pakai baju bekerja, baju buruh? Tak bagus." Qalat, istri Abu Darda menjawab, "Akhuka, saudara kau Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya." Abu Darda udah tak berhajat lagi dengan dunia ini. Maka aku begini keadaan. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Abu Darda datang, dibuatkannya makanan, biasanya tepung gandum dicampur dengan minyak sapi, dibuatkan adonan lalu dibakar. Kata dia, "Kul Salman, ini kubuatkan kau makanan, kul. Fa inni sha'im." Tapi aku tak ikut makan sama kau karena aku puasa. Apa kata Salman? "Ma ana biakilin." Aku tak akan makan roti ini hatta ta'kula, sampai kau makan. Tak aku makan roti ini sampai kau makan. Fa'akalah, dia pun ikut makan. Ini dalil bahwa orang yang puasa sunat boleh membatalkan puasanya kalau ada tak. Nanti antum datang ke rumah kawanan, disiapkannya makan, makanlah. Kau tak makan, aku puasa. Sedangkan Abu Darda aja membatalkan puasanya karena Salman, masa kau tak membatalkan karena aku? Insya Allah dia makan. Kalau dia tak bisa menjawab, tapi kalau dia bisa menjawab, jawabnya. Yang mengajak itu Abu Darda, kau bukan Abu Darda. Falamma kana al-lailu,